mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keharusan bagi setiap orang muslim. Saya akan membahas logikanya dulu. Kenapa mencintai Nabi Muhammad itu suatu keharusan? Karena dasarnya adalah bahwa mencintai atau menyukai Allah merupakan keharusan bagi setiap orang yang beriman. Karena rasa menyukai Allah itu akan mendorong orang itu untuk menghargai, mengapresiasi, mengagumi, dan menghormati Allah. Sehingga orang itu cenderung untuk taat atau tunduk patuh kepada Allah sambil menikmati kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Nah, rasa mencintai atau menyukai Allah ini bisa tumbuh di hati kita jika kita mengenali Allah dengan baik. Jika kita memahami kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita merasa membutuhkan perlindungannya. Kita merasa membutuhkan pertolongannya. Dan kita membutuhkan bantuannya untuk kehidupan dan kebahagiaan kita. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak mengenali kebaikan Allah dan tidak merasa membutuhkan bantuan Allah, dia cenderung untuk mengabaikan perintah-perintah Allah. Lebih jauh lagi, jika seseorang mencintai selain Allah, misalnya dia mencintai harta, dia tidak akan menghargai Allah, tapi dia lebih menghargai harta. Dia tidak mengagumi Allah, tapi lebih mengagumi harta. Dia tidak menghormati Allah, tapi menghormati harta. Dengan demikian, orang yang mencintai kepada selain Allah itu tidak akan taat dan tidak akan tunduk patuh kepada Allah. Itulah sebabnya cinta kepada selain Allah, misalnya cinta kepada harta, itu bisa menyebabkan seseorang lebih mentaati anjuran atau ajakan selain Allah tersebut. Dalam hal ini contohnya harta. Dan hal ini bisa menyebabkan orang itu menjadikan sesuatu yang dicintai tadi, harta misalnya, menjadi pesaing atau sekutu Allah. Jadi orang kalau sangat mencintai selain Allah, dia akan tunduk patuh kepada selain Allah. Kalau dia tunduk patuh kepada Allah dan tidak tunduk patuh kepada Allah, maka berarti dia menganggap selain Allah itu, dalam hal ini misalnya harta, itu menjadi lebih penting daripada Allah. Nah, itu berarti menjadikan selain Allah sebagai pesaing. Pesaing itu berarti sekutu. Ya. Dan ini penting untuk kita bahas pada saat seperti sekarang ini, karena kecenderungannya kita ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia orang cenderung mencintai harta lebih daripada apapun. Sehingga ada orang yang mengatakan, saya tidak tahu orangnya itu ahli psikologi atau tidak. Orang itu mengatakan begini, aku bisa menyingkat semua buku-buku psikologi dalam satu kalimat. Buku psikologi yang manapun kumpulkan jadi satu, intinya satu kalimat, yaitu orang mencintai harta. Ya, itu orang itu mengatakan demikian. Nah, ya nyatanya kita melihat orang itu lebih taat kepada harta daripada kepada Allah. Ya, kalau ada iming-iming harta, kemudian orang kalau akan mengambil iming-iming tadi, tapi sambil harus meninggalkan aturan Allah, misalnya uang itu hasil korupsi, maka dia lebih taat kepada harta tadi, tidak taat kepada Allah, karena Allah melarang mengambil dan mengonsumsi harta dari korupsi. Nah, itu berarti menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Coba kita perhatikan firman Allah ini baik-baik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu.
Allah menyebut orang itu menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Tapi di kalimat ini, di ayat ini tidak ada kata yang menunjukkan menyembah. Jadi cara menjadikan sekutu itu bagaimana? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu tadi seperti halnya mereka mencintai Allah. Orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah. Jadi cinta itu yang paling utama adalah kepada Allah. Bahkan orang yang ingin menyempurnakan imannya, hanya Allah yang dicintai. Tidak ada ruang untuk cinta bagi siapapun selain Allah. Kalau ada orang mempermasalahkan bagaimana cinta kita kepada istri, bagaimana cinta kita kepada suami, cinta kita kepada anak. Begini, kalau orang itu mengalokasikan cintanya 100% hanya kepada Allah, maka dia akan tunduk patuh kepada Allah 100%. Kalau dia tunduk patuh kepada Allah 100%, maka dia akan taat kepada Allah ketika Allah memerintahkan. Misalnya, Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasanganmu, terutama istrimu, dengan cara yang baik. Perintah Allah ini tanpa syarat. Kalau orang ini mencintai Allah benar-benar dan taat kepada Allah benar-benar, maka suami itu akan menyayangi istrinya, istri itu dalam keadaan apapun. Misalnya ekstrimnya dia dalam keadaan lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetap suami itu sayang karena dia menyayangi itu dalam rangka taat kepada Allah. Jadi taat kepada istri, kepada suami, kepada anak itu hanyalah refleksi, pantulan dari cinta kita kepada Allah. Dan pantulan dari cinta kepada Allah itu justru lebih awet dan lebih murni dibanding kalau cinta kita kepada seseorang tapi direct, ya, betul-betul mencintai orang itu sebagai substansinya. Kemudian hubungannya dengan Nabi. Jika kita betul-betul mencintai Allah, kita pasti cenderung mencintai semua yang berkaitan dengan Allah. Ini misalnya kalau misalnya anak-anak yang masih muda itu kan entah itu cinta monyet atau apa. Itu kalau seorang misalnya anak laki-laki remaja mencintai gadis, itu kalau dia betul-betul mencintai gadis itu misalnya pergi bersama atau sama-sama kuliah begitu, kemudian sapu tangannya tertinggal, si pacarnya ini menyimpan sapu tangannya ini dengan senang hati. Dia senangnya kepada sapu tangan ini karena itu ada kaitannya dengan kekasihnya dia, ya. Sehingga seandainya pacarnya atau istrinya itu meninggal dunia, terus dia meninggalkan sesuatu yang menjadi kenang-kenangan, apakah itu berupa sapu tangan atau berupa selendang atau apapun, kemudian itu akan disayang. Kalaupun misalnya ada orang misalnya mengatakan itu udah lama, itu sudah lusuh, aku ganti nih yang baru, dia tidak akan mau, karena yang penting bukan barangnya itu, tetapi bahwa ini peninggalan dari kekasihku. Nah, kalau kita mencintai Allah dengan benar, dengan serius, maka kita akan mencintai apapun yang berkaitan dengan Allah. Ketika Allah memberi kita sesuatu, misalnya memberi kita rezeki, kita senang dengan rezeki itu, terus kita bersyukur, terima kasih Allah, Engkau memberi aku makanan ini. Dan kalau orang itu menghargai makanan ini, dia tidak akan mencela. Dia tidak akan mengatakan, asam, terlalu manis. Dia nggak akan mengatakan begitu. Dia mengatakan, ini pemberian Allah. Allah tuh kekasihku. Kalau ini terlalu manis, malah gampang, tambah aja air. Terlalu asin, gampang, tambah aja air.
kurang asin, gampang, tambahi garam. Tapi tidak mencela itu. Kalau misalnya ada buah, asam, tidak lalu, asam, nggak enak. Oh, hati-hati, jangan mengatakan nggak enak. Kalau kita mencintai Allah, kita tuh lalu menyadari bahwa Allah itu membuat buah. Ada yang manis, ada yang asam, bahkan ada yang pahit. Semua itu disediakan oleh Allah untuk orang yang memerlukan. Misalnya, orang yang sedang kekurangan vitamin C, dia tuh butuh buah yang asam-asam. Nah, kalau kita ketemu buah yang asam, jangan lalu mencemooh buah itu. Oh, ini Allah mengalokasikan buah ini untuk teman-teman kita yang sedang kekurangan vitamin C. Karena mencela bikinan Allah sama dengan mencela yang membikin. Mencela pemberian Allah sama dengan mencela yang memberi. Maka orang yang mencintai Allah itu tidak akan mencela apa-apa yang berkaitan dengan Allah, dan pasti juga menyenangi apa yang datangnya dari Allah. Contohnya misalnya, Allah itu membimbing kita dengan cara menurunkan Al-Quran. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita pasti senang kepada Al-Quran. Karena apa? Ini bimbingan ini dari Allah. Allah itu yang maha mencipta. Semua diciptakan oleh Allah. Maka dalam kitab ini tidak ada yang salah. Pasti benar. Memang ada buku-buku panduan yang lain. Misalnya ilmu kesehatan, ilmu jiwa, dan sebagainya. Kita kalau orang mukmin mesti menaruh Al-Quran nomor 1. Karena apa? Buku-buku itu ditulis oleh orang. Orang itu pengetahuannya terbatas. Mungkin dia ahli di satu bidang, tapi dia tidak mengerti bidang lain. Sehingga ada kemungkinan apa yang dia usulkan di dalam bukunya itu bagus untuk sektor tertentu, tetapi tidak bagus untuk sektor lain. Bagus untuk seseorang tertentu, tapi tidak bagus untuk orang lain. Kalau Al-Quran ini untuk seluruh manusia, maka kalau kita berpegang pada Al-Quran ini akan cocok untuk siapapun, zaman kapanpun. Tetap relevan, karena ini firman dari Allah yang menciptakan kita dan membimbing kita. Jadi, kalau kita mencintai Allah, pasti mencintai kitabnya. Kitab itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai juga malaikat Jibril. Tapi tentu cinta kepada Nabi Muhammad akan lebih besar dibanding dengan malaikat Jibril, karena kita nggak pernah ketemu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak pernah memberi kita contoh bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya makan. Kalau Rasulullah ini kan memberi contoh. Kalau mau tidur yang nyenyak, caranya begini. Coba pasrahkan dirimu kepada Allah. Sebut-sebut nama Allah. Nanti kamu akan tenang, tentram. Nah, ketentraman itu akan mengantarkan kita menjadi mudah tidur. Dan ketika tidur kita pun juga akan pulas. Sehingga kalau tidurnya pulas, jamnya bisa pendek, tetapi cukup memuaskan. Bandingkan orang yang galau, yang gelisah. Dia tidur meskipun 8 jam, tapi rasanya belum menghilangkan kelelahannya dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, pasti mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kita mencintai Rasulullah itu juga di atas segala-galanya. Karena Rasulullah ini ibaratnya nempel kepada Allah. Nempel dalam hal dia sebagai utusannya. Nah, dengan demikian, mencintai Nabi Muhammad itu menjadi wajib, ya, menjadi keharusan. Coba ini Abdullah bin Mas'ud itu berkomentar. Ini komentarnya Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis ya. Man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluhu falyanzur. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Kalau seseorang itu ingin dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya, lihat dirinya sendiri. Dia mencintai Al-Quran enggak? Kalau dia mencintai Al-Quran,
maka dia pasti disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Al-Quran itu kaitannya dengan Allah. Ya, maka kita mesti mencintai Allah dan perangkat-perangkat yang digunakan oleh Allah dalam hal berkomunikasi dengan kita. Nah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW bahkan menjadi syarat tegaknya iman di hati seorang Muslim. Karena apa? Tanpa cinta kepada Nabi Muhammad, seseorang tidak akan menghargai, tidak akan mengagumi, tidak akan menghormati, dan tidak mungkin taat kepada beliau. Dan tidak mungkin menginginkan kebersamaan dengan beliau. Kalau kebersamaan dengan Nabi, untuk para sahabat bisa dikit-dikit menemui Nabi. Bahkan ada beberapa Nabi yang karena ingin dekat, mereka terutama yang hijrah, yang tidak punya rumah, mereka memilih tinggal di masjid. Karena rumah Rasulullah SAW itu nempel di masjid. Jadi mereka mengharapkan setiap hari ketemu Rasulullah, dan kapanpun Rasulullah itu menerima wahyu, mereka bisa mendapatkan penjelasan yang pertama kali. Nah, itu saking cintanya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian atau kalian semuanya. Ahadukum itu each of you, ya. Tidaklah sempurna iman masing-masing kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua orang. Jadi cinta kepada Rasulullah itu harus on the top, ya, di atas semua daftar. Ya. Nah, bagi orang mukmin, cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tidak boleh disaingi oleh rasa cinta kepada siapapun dan kepada apapun, termasuk hartanya, dagangannya, rumahnya, dan kendaraannya. Allah mengungkapkannya sebagai berikut. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan, kalau orang tuamu, bapak ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, kerabat-kerabatmu, dan harta yang kalian kumpulkan, dan juga dagangan yang kalian takut merugi, juga rumah tempat tinggal yang kalian sukai, kalau itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasul-Nya, ya, dikaitkan Allah dan Rasul-Nya, dan lebih disukai daripada berjihad di jalan Allah, silakan tunggu sampai Allah akan mendatangkan urusannya, mendatangkan keputusannya. Ini artinya ancaman Allah akan mendapatkan siksaan bagi orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-Nya. Jadi dan demikian cinta kepada Allah dan Rasul itu harus. Kenapa diancam? Oh, ancaman yang paling ringan kalau kita mencintai harta dengan sangat. Begitu seseorang itu sangat mencintai harta, hati-hati. Suatu saat harta itu bisa lepas. Karena suatu saat harta itu bisa lepas, ketika harta itu masih ada di tangannya, mungkin tidak bisa dibawa terus, sebagian di bank dan sebagainya. Orang itu akan sedih kalau hartanya hilang. Jangan hilang semua. Baru hilang 10 juta, udah sedih sekali. Karena apa? Saking cintanya dia kepada harta. Kalau orang mencintai sesuatu dan sesuatu itu hilang, dia pasti sedih. Begitu pula rumah yang sangat dicintai. Dia saking cintanya kepada rumah itu, maka kalau rumah itu hilang itu bisa karena terbakar, bisa karena disita dan sebagainya, maka orang itu akan sedih. Bandingkan kalau orang itu hanya mencintai Allah, dia tidak akan pernah sedih karena Allah tidak pernah hilang. Kalau yang kita cintai tidak pernah hilang, kita tidak akan pernah sedih.
Harta hilang, nggak apa-apa. Aku dapat harta itu kan juga dari Allah. Diambil oleh Allah, Allah menguji saya. Dan nggak masalah, nanti kan Allah mengganti lagi. Ya, Rasulullah itu ngajari, kalau kamu kehilangan sesuatu, maka mohonlah kepada Allah supaya diganti dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Nah, dan itu sudah dibuktikan oleh sahabat, itu benar gitu. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita nggak usah sedih. Kita nggak usah sedih. Kehilangan duit, nggak apa-apa. Ya Allah, gantilah saya dengan uang yang lebih baik. Barangkali uang yang hilang itu ada kecampuran yang haram. Ya Engkau menyelamatkan saya dari mengkonsumsi uang yang haram. Engkau hilangkan. Saya minta ganti yang lebih baik. Lebih baik itu bisa berarti yang halal dan bisa juga berarti yang lebih banyak dan sebagainya. Ya. Kemudian, apakah kita sudah mencintai Rasulullah? Nah, kita tanya pada diri kita sendiri, sebenarnya aku sudah mencintai Rasulullah atau belum? Ada beberapa indikasi yang menandakan bahwa kita itu mencintai Rasulullah atau tidak. Saya sebutkan beberapa saja. Ya. Satu misalnya, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, pasti kita akan menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan, sebagai idola. Ya. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada tabloid yang membagi angket, siapa yang paling engkau teladani, yang menjadi idolamu. Ternyata Nabi Muhammad itu nomor 12. Nah, itu berarti apa? Kita kurang dalam hal mendidik anak. Karena hal yang prinsip, mencintai Nabi itu tidak kita tanamkan kepada anak. Nah, mencintai Nabi itu mesti menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, sebagai teladan yang layak ditiru. Yang ditiru apanya? Pola pikirnya dan perilakunya, termasuk pola pikir. Bagaimana kita memandang suatu kejadian, itu pola pikirnya dalam hal menafsirkan itu, kita mengikuti Nabi. Ya. Rasulullah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada kalian telah ada teladan yang baik, yaitu Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang bagus. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah dan mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang selalu atau banyak mengingat Allah. Jadi indikator yang pertama adalah kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai idola yang layak kita tiru. Indikasi satu. Indikasi yang kedua, kita taat kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Jadi kalau Rasulullah itu menyuruh kita melakukan sesuatu, laksanakan. Karena kita akan menjadikan beliau sebagai teladan. Kalau teladan itu bukan hanya hasil dari kita mengamati saja, kita ambil dari nasihat-nasihat beliau. Kalau Rasulullah menyarankan kita melakukan sesuatu, lakukan. Kalau Rasulullah melarang sesuatu, jangan dilakukan. Ya. Kenapa mentaati Rasulullah? Karena kita meyakini bahwa beliau menganjurkan kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu dalam rangka membimbing kita. Dan bimbingan Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi dengan begitu, taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Karena perintahnya Nabi itu dari Allah. Larangan Nabi juga itu larangan dari Allah. Jadi taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ya. Jadi kita menganggap perintah Nabi sama dengan perintah Allah. Dan larangan Nabi sama dengan larangan Allah. Allah menyamakan
antara dua itu. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sebenarnya sudah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau taat kepada engkau tidak ditugasi untuk menjaga mereka. Ya sudah, kamu sudah menyampaikan, sudah. Ya. Jadi nomor 2, kita taat kepada Nabi. Indikasi ketiga, kita suka menggunakan hadis atau kita menggunakan hadis itu sebagai referensi, sebagai rujukan dalam hal kita mengambil keputusan apapun. Kita mau makan apa nih? Terus ada teman yang ngajak, ayo di sini enak nih, oh, ini sotonya enak. Terus ingat kepada sabda Nabi, kita nggak boleh makan makanan yang mengandung babi. Soto di sini ini memakai minyak babi, makanya dia enak dan laris gitu. Enggak. Jadi dia mengambil keputusan makan di restoran itu atau tidak, rujukannya Nabi Muhammad. Nah, kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad, record yang ada pada kita itu kita sebut hadis. Record itu isinya kutipan dari statement Nabi Muhammad SAW atau perilakunya Nabi Muhammad yang diterangkan oleh sahabatnya. Jadi hadis itu isinya bisa statement, bisa berupa komentar sahabat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Perilaku Nabi Muhammad itu tidak hanya aktivitas, diamnya Nabi Muhammad itu juga menjadi pedoman. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diam, ini contoh yang bagus saya kira. Suatu saat Khalid bin Walid, ya, saya kira semua kita kenal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu suatu saat makan dhab, ya, bahasa Arabnya dhab. Ini kadal, gurun, kadal yang hidupnya di gurun. Nah, itu suka lari-lari di situ terus sembunyi karena menghindari panas matahari. Nah, Khalid itu makan dhab itu di depan Rasulullah. Sengaja dia mau makan di depan Rasulullah. Rasulullah diam saja. Kalau Rasulullah diam saja, berarti boleh. Nah, ya, jadi diamnya Nabi Muhammad itu menjadi pedoman. Kalau itu haram, pasti Rasulullah melarang. Nah, dan ini Khalid cerdas. Khalid itu kan panglima perang. Dan perang zaman dulu itu kan kalau ke Mekah atau ke utara, ke daerahnya kerajaan Romawi, itu kan melampaui atau melewati gurun padang pasir. Kalau melewati gurun padang pasir, bekal makanan habis, kan mencari apa yang ada di situ. Kalau di situ adanya itu kadal gurun, boleh nggak ini dimakan? Nah, Khalid demonstratif makan di depan Nabi. Kok dibiarkan? Berarti suatu saat kalau lagi kelaparan di padang pasir, makan itu aja. Nah, tapi Nabi sendiri tidak mau makan itu. Kalau Nabi tidak makan itu, tapi tidak melarang, bukan berarti haram. Nabi tidak suka, gitu. Jadi boleh, tapi Nabi tidak suka. Jadi kalau Nabi tidak menjalani, itu tidak harus berarti larangan. Tapi ada teman-teman yang menganggap kalau Nabi tidak menjalani, jangan lakukan. Wah, itu berlebihan. Ya. Kalau Nabi tidak menjalani, belum tentu itu dilarang. Ya. Terus bagaimana kita mengambil keputusan? Selalu merujuk kepada apa kata Nabi, apa sikap Nabi. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, Muhammad, tidaklah sempurna imannya mereka sampai mereka mau mengambil keputusan dari Nabi Muhammad, dari keputusanmu Muhammad terhadap
apa-apa atau perkara yang muncul di antara mereka. Jadi ada perselisihan, orang-orang itu mencari hakim, datangnya kepada Nabi Muhammad. Terus kalau Nabi Muhammad sudah menghukumi, mengambil keputusan, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kalau sudah diputuskan oleh Nabi, mereka ambil keputusan itu tanpa keberatan. Ya kalau Nabi nggak keberatan ya udah, jalani aja. Mereka tunduk. Nah, ada suatu kasus seorang bapak memberi hadiah kepada anak. Ibunya anak ini tidak bisa menerima. Nggak bisa kamu memberi anak ini tapi tidak memberi yang lain. Boleh nggak ini? Kita minta penjelasan dari Nabi. Lalu mereka sepakat, bapak, ibu dan anak pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Terus begitu ketemu, sang ibu lapor kepada Nabi Rasulullah SAW. Ini suami saya memberi hadiah kepada anakku yang ini, tapi dia tidak mau, tapi saya keberatan gitu. Maka saya bawa ke sini untuk minta pertimbangan Nabi. Terus Nabi bertanya, kamu memberi hadiah seperti ini kepada saudara-saudaranya yang lain nggak? Tidak. Nah, kamu tidak adil. Nggak boleh. Karena tidak boleh, maka anak itu dengan sukarela mengembalikan hadiah itu kepada bapaknya, dan bapaknya juga menerima itu karena itu keputusan Nabi. Nah, sekarang kan sudah tidak ada Nabi. Caranya gimana? Ya statement-statement dari Nabi kita pakai sebagai pedoman. Oh, kata Nabi Muhammad begini kok. Udah itu kita pakai. Jadi referensi keputusan kita itu adalah statement dari Nabi sebagai contoh, ya, sebagai teladan. Indikasi yang keempat, berangkat dari rasa cinta kepada Rasulullah SAW, kita mesti bersikap menghormati dan membela beliau. Misalnya caranya gimana? Dengan menerapkan ajaran beliau dan mengajarkannya kepada anggota keluarga kita dan juga kepada orang lain. Jadi kita menghormati Rasulullah, kita menghormati ajaran Rasulullah dan membelanya. Cara membelanya kita sudah tidak, sekarang ini tidak ada Rasulullah lagi. Nah, membelanya apa? Ajaran-ajaran beliau kita teruskan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita, kepada teman-teman kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka semacam itu. Ya. Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti buku pencerahan. Di situ disebutkan cahaya. Jadi mengikuti buku pencerahan yang diturunkan kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, kita percaya kepada Nabi Muhammad, kita menghormatinya dan membelanya. Kita ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang kelima, kalau kita mencintai Rasulullah, pasti kita akan senang mendengar namanya, dan kalau kita mendengar namanya, kita mendoakan. Mendoakan Nabi itu dengan cara membaca sholawat. Terus mendoakan itu salah satu ciri khas, mohon maaf, yang dalam catatan ini itu yang keenam, ya. Jadi sementara kita lompat yang keenam, tapi ini kan yang penting bukan urutannya, bahwa kita senang mendengar nama Nabi Muhammad dan bahkan kita mendoakan nama beliau setiap kali mendengar. Cara mendoakan Nabi Muhammad adalah dengan cara bersolawat. Solawat itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Rasulullah. Sholla di situ artinya melimpahkan rahmat. Terus kalau ditambah dengan wasallim, dan selamatkanlah dia. Loh, Rasulullah sudah meninggal dan Rasulullah itu sudah dekat dengan Allah.
Kenapa didoakan lagi? Nah, mendoakannya ini dalam rangka ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita mendoakan Nabi, itu nanti barokahnya, rahmatnya itu kembali kepada kita. Jadi kita mendoakan untuk Nabi, tapi hasilnya kita rasakan. Ya. Jadi kita mesti membacakan salawat kepada Nabi setiap kali kita mendengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu merahmati Nabi Muhammad dan para malaikat juga mendoakan supaya Allah memberi rahmat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, artinya berdoalah untuk kerahmat untuk Nabi Muhammad agar mendapatkan rahmat dari Allah, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini suka-suka orang menerjemahkannya bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat. Kalau kita mengatakan Allah dan malaikat bersolawat, itu suka menimbulkan salah faham. Karena solawatnya Allah dan solawatnya malaikat beda. Allah itu sumber rahmat. Maka kalau Allah bersolawat, itu artinya Allah memberi rahmat. Karena yang menjadi sumber rahmat itu Allah sendiri. Tapi kalau malaikat kan tidak punya rahmat. Yang punya rahmat Allah. Maka kalau malaikat bersolawat, artinya malaikat mohon kepada Allah supaya memberi rahmat kepada Nabi. Sama halnya dengan kita manusia. Kalau kita bersolawat, artinya kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi solawatnya Allah dan solawatnya kita beda. Nah, itu indikasi yang kelima. Kita balik kepada slide yang sebelumnya. Indikasi yang berikutnya adalah ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad, kita tidak memanggil dengan cara seperti kita memanggil teman kita. Misalnya, kita dengarkan itu tadi Bu Mia sama Bu Nuni. Bu Nuni bilang, Mia. Terus Bu Mia bilangnya, apa Nun? Kita kalau memanggil teman kita, itu kita panggil nama saja. Kalau kita nyebut Nabi Muhammad, jangan hanya nama saja. Kita panggil dengan jabatan sebagai penghormatan. Ya, jabatan dia kan Nabi atau Rasul. Jadi kita kalau menyebut Nabi, kita menyebutnya Rasulullah SAW. Atau Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lalu Muhammad. Orang kafir itu yang kalau memanggilnya Muhammad. Tapi kalau orang mukmin tidak menyebutnya Muhammad. Nah, kalau kita baca buku, ya, biasanya kalau ditulis oleh non-Muslim ya bilangnya Muhammad gitu. Ya, memang mereka non-Muslim. Tapi kalau kita Muslim mesti mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, mesti cara menyebutnya itu dengan penghormatan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kalian jangan menjadikan panggilan kepada Rasul itu seperti kalian memanggil kepada yang lain, kepada teman-teman atau orang lain. Jangan. Ya. Jadi kita menyebutnya begitu. Tapi karena kita sering menyebut Rasulullah atau Nabi, seringkali kita tidak menyebut namanya, tapi yang kita sebut jabatannya. Ya. Bahkan istri Rasulullah juga manggilnya Rasulullah. Ya. Ibu Aisyah itu kalau manggil ya Rasulullah gitu, bukan ya Muhammad, gitu. Tapi ya Rasulullah. Ya. Jadi salah satu indikasi cinta kita kepada Allah, kita kalau memanggil mesti memanggil dengan cara yang hormat. Ya. Kemudian dalam hal membaca sholawat, seberapa banyak sih kalau kita membaca sholawat kepada Nabi? Oh, nggak usah dihitung lah. Yang penting banyak sebanyak-banyaknya. Ini ada contoh ya. Contoh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang asli Madinah. Dia bacaan Qur'annya paling bagus. Ya. Sampai dipuji oleh Rasulullah SAW
bahwa Ubay adalah orang yang paling bagus bacaannya dan paling bagus hafalan Qur'annya. Nah, dia tak bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, aku senang memperbanyak membaca sholawat untukmu. Terus bagaimana cara aku berselawat? Seberapa banyak? Rasulullah menjawab, masyitah, terserah kamu. Terus Ubay mengatakan, bagaimana kalau aku berselawat kepadamu 1/4 malam? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Terus Ubay bilang, bagaimana kalau 1/2 malam? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Terus Ubay bilang lagi, bagaimana kalau 2/3 malam? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Udahlah, kalau begitu aku bersalawat kamu kepada engkau seluruh malam. Nah, terus Rasulullah mengatakan, nah kalau kamu berselawat terus begitu, kamu akan diampuni oleh Allah dosamu dan keinginan-keinginanmu itu akan dituruti oleh Allah. Jadi menjadi lebih gampang menghadapi kehidupan. Baik, kita teruskan dengan indikasi lagi. Yang ketujuh, indikasi menghormati Allah, menghormati Rasulullah SAW itu juga ditandai dengan rasa hormat kepada keluarganya. Hormat kepada keluarganya tentu secara wajar ya, tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan lalu terus menganggap keluarga Nabi itu sebagai Tuhan, tidak pada tempatnya. Atau menganggap keluarga Nabi seperti Nabi, enggak pada tempatnya. Proporsional saja, tapi kita menghormati. Nah, siapakah keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu para istri Nabi, karena di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, ya, ketika Allah menyebut wahai keluarga Nabi, itu Allah sedang mengatakan sesuatu kepada para istri Nabi. Jadi para istri itu termasuk keluarga. Kita bandingkan, teman-teman kita yang Syiah tidak menganggap para istri Nabi sebagai keluarga Nabi. Saya tidak setuju karena di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab disebutkan ketika Allah berbincang-bincang kepada para istri, itu Allah menyebutnya ahlul bait. Jadi para istri semuanya ahlul bait. Nah, kenapa teman-teman Syiah itu tidak mengakui para istri sebagai keluarga? Karena di situ ada istri yang tidak mereka sukai, yaitu Ibu Aisyah. Nah, karena mereka tidak suka kepada Ibu Aisyah itu istri Nabi, maka mereka menganggap istri Nabi tidak termasuk keluarga. Nah, padahal jelas di Al-Quran itu mereka termasuk keluarga. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang NU, Muhammadiyah, Salafi itu semua Ahlus Sunnah, ya, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menghormati keluarga Nabi. Terus termasuk keluarga Nabi itu anak cucu Nabi. Ya. Cuma kita tidak tahu yang di Indonesia disebut Habib atau Sayyid itu apakah betul-betul keturunan Nabi atau tidak, kita tidak tahu. Ya, kita kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, kalau akhlaknya baik ya kita hormati. Tapi kalau mereka mengaku cucunya Nabi tapi nggak pernah sholat, minum minuman keras, ya tidak pada tempatnya untuk dihormati. Ya, yang tidak kita hormati itu perilakunya, ya, perilakunya tidak kita hormati. Kalau orangnya ya sebagai makhluk Allah kita hormatilah. Ya. Rasulullah wanti-wanti begini, wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku meninggalkan dua hal yang berat harus kalian pegang. Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Nomor satu yang harus kamu pegang adalah kitabnya Allah. Karena di dalam kitabnya Allah itu ada petunjuk, ada cahaya. Maka jadikanlah kitab Allah itu sebagai
pedoman bagimu. Dan Rasulullah menghimbau supaya kita senang dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian supaya kalian menghargai keluargaku. Dan Rasulullah mengatakan, aku mengingatkan kamu tentang anggota keluargaku. Itu sampai diulang 3 kali. Jadi ini penting, ya. Jadi ada satu cerita pendek sedikit bahwa Rasulullah datang menggendong cucu Hasan, gendongnya di pundak, terus sedikit-sedikit dicium. Ada orang yang berkomentar, aku nggak pernah mencium anakku, nggak pernah mencium cucuku. Terus Rasulullah wanti-wanti, kalau orang tidak menyukai keluargaku sama dengan tidak menyukai aku. Nah, jadi kita jangan sampai tidak menghormati. Terus kalau ada ribut-ribut itu Habib itu cucu Rasulullah apa enggak, kita nggak usah terlibat di situ. Kalau memang cucunya kita hormati. Kalau tidak ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Tidak boleh menghina. Jangankan menghina keluarga Nabi, menghina orang lain, orang biasa saja nggak boleh, gitu ya. Jadi udah tetap menghormati, wajar saja. Jika kita berhasil membangun dan mempertahankan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengumpulkan, ya mohon maaf, Allah akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad di surga. Ini ada statement bagus dari Rasulullah SAW. Anas bin Malik cerita, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa madza a'dadta laha? Kamu bertanya tentang hari kiamat, kamu sudah mempersiapkan apa? Jawaban orang itu, la syai'ah, enggak ada sesuatu yang aku persiapkan. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya mempersiapkan diri dengan cara aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang ini bilang, aku sholat biasa, tidak lebih dari yang diwajibkan. Aku puasa biasa, enggak, aku tidak mempersiapkan apa-apa. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan disertai orang yang engkau cintai. Artinya besok di hari kiamat, dia akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad di surga. Nah, ini membuat Anas senang sekali. Fama farihna bisyai. Kami senang sekali saat itu, belum pernah kami senang seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, engkau di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu Anas bilang, aku mencintai Nabi Muhammad SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar. Aku berharap nanti masuk surga bersama-sama dengan mereka. Meskipun amal perbuatanku tidak sebanyak mereka. Nah, makanya ini mari kita perkuat rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita tanamkan rasa cinta kepada Allah dengan cara antara lain sering-sering mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan cara antara lain kita sering mendoakan, kita bacakan sholawat. Terus kita sering baca-baca cerita tentang Nabi Muhammad. Nanti lama-lama kita itu akan muncul rasa cinta di hati kita. Nanti kalau kita membaca cerita Rasulullah sedikit saja, bisa kita tahu-tahu menangis, mengeluarkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena terharu cinta kepada Nabi. Kalau itu cerita tentang hubungan Nabi dengan para sahabatnya, kita merasa, aduh, bahagia sekali mereka. Aku tidak bisa ketemu Nabi. Terus mengeluarkan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad. Nah, rindu kepada Nabi Muhammad itu penting karena rindu itu tanda adanya cinta, dan cinta kepada Nabi Muhammad insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Amin. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa setiap mukmin mesti harus mencintai Allah dan semua yang berkaitan dengan Allah. Mukmin harus mencintai Nabi Muhammad SAW di atas yang lain.
tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad ada beberapa, antara lain, satu, menganggapnya sebagai contoh suri teladan. Kedua, mentaati dan mengikuti perilaku beliau. Ketiga, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan dalam keputusan. Keempat, memperbanyak mendoakan Nabi dengan salawat. Dan yang keenam, menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Para pecinta Nabi Muhammad SAW insya Allah akan berkumpul dengan beliau di surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada siapapun. Amin.